ini kita butuh pencerahan, Ya. kita butuh dialog-dialog. Bagaimana sih kondisi kita sekarang ini? Nah, kebetulan temanya ini masalah politik, masalah ideologi dan masalah kemandirian ekonomi. Saya kira ini satu piramida yang memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Gimana Pak persiapan ini kan dekat lagi dengan pilkada, pilwalkot ya. Pemilu dulu baru kemudian pilwalkot. Persiapannya Pak seperti apa? Saya kira kalau pilkada ya, saya termasuk orang yang tidak bisa terkontaminasi dengan cara berpikir liberal ya soal pilkada itu. Intinya adalah kegiatan-kegiatan saya terhadap masyarakat ini adalah gagasan dan segala macam. Nah, kalau memang itu dibutuhkan, saya kira akan memberi respon yang bisa berdampak pada tujuan-tujuan politik ke depan. Iya. Ini banyak tokoh saya lihat Indah hadir Pak dari berbagai kalangan. Seperti apa Pak responnya? Ya, tentu ini pendapat dan pikiran saya berada pada satu titik ya, bahwa kondisi yang ada hari ini memiliki platform yang sama ya, universal. Kita bicara kemiskinan, semua orang merasa bahwa kalau tidak punya sesuatu ya miskin. Kita bicara soal kelaparan, ya orang tidak makan ya lapar. Lapangan pekerjaan. Kita bicara soal sulitnya dapat kerja ya pengangguran ya semua orang. Jadi yang kita bicarakan adalah tema-tema yang memang punya platform yang universal, yang siapapun merasakan, apakah dari partai, apakah dari birokrat, apakah masyarakat umum, semua punya pemikiran yang sama tentang hal-hal yang universal. Ya. Makanya yang kita bahas masalah kebangsaan itu yang sifatnya universal aja. Kan? Oke, kemandirian ekonomi saya lihatin Pak lagi fokus seperti apa Pak? Iya, ya ini persoalan kita kan punya sumber daya. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana sumber daya kita ini, sumber daya lokal kita ini bisa kita kelola dengan baik sehingga itu bisa memberikan sebuah value, sebuah nilai. Nah, hanya dengan cara itu kemandirian ekonomi satu daerah atau setiap daerah kita bisa manfaatkan. Coba bayangkan, Ya. kita dapat sumbangsi kan dari APBN. Ya, 70% dari alokasi APBN itu masuk ke daerah. Ya. Ya, pari-pari ini dari hampir 1 triliun kita punya APBD, Ya. maka kita punya PAD hanya hampir 20%. Begitu besarnya dana yang masuk. Nah, ini kalau kita tidak syukuri dengan cara mengelola secara profesional, mengelola secara baik, saya kira juga tidak memberi dampak yang baik kepada masyarakat. Oh iya. Ini Pak ada 8.010 jiwa ini data BPS 2022 itu warga Parepare masih kategori miskin. Seperti apa? Misalnya kalau diberikan amanah untuk jadi memimpin kota ini, untuk mengentaskan itu. Ya, kuatkan UMKM. UMKM ya Pak. Karena bisa dikata pelaku usaha mikro kecil menengah itu 98% mikro dan mereka yang berada pada titik-titik terendah secara pendapatan. Iya. Itulah kenapa saya mengatakan pengusaha-pengusaha mikro itu mereka tidak butuh kredit, yang mereka butuh adalah bantuan dan transfer knowledge, transfer teknologi, itu yang mereka butuhkan. Oke. Ya. Bagaimana melihat dan mengharapkan Parepare ke depannya? Tidak ada alasan Parepare sebenarnya tidak memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Ya, kenapa? APBD kita cukup besar loh, secara jumlah ya. Kedua, jumlah penduduk kita kecil. Yang ketiga, kita punya letak strategis yang sudah bagus. Intinya adalah niat yang baik, profesionalisme dalam proses. Yang ketiga adalah ikhtiar yang maksimal, itu aja. Kalau menurut Pak Tiki sendiri, sektor apa yang perlu pembenahan atau ditingkatkan? UMKM. Kasih banyak perhatian. Ya. Woi. Siapa saja yang diundang tadi dalam temu tokoh dan dialog kebangsaan? Ini seperti apa ya? Boleh kita sebut sebagai forum multi stakeholders. Ya. Berbagai banyak pemangku kepentingan kita undang. Ada pensiunan ASN, ada pelaku usaha, ada anak milenial, ada mubalik, ada akademisi, ada ibu rumah tangga. Berbagai banyak kalangan itu yang kita sebut sebagai tokoh. Siapa itu tokoh adalah orang yang punya pengaruh dan punya keteladanan. Ya. Itu yang kita undang untuk mengorek gagasan-gagasan besar Pak Teki ini untuk Parepare hebat. Oh iya, yang jelasnya ada persiapan ya untuk ke depan ini ya. Ya, mereka diharapkan untuk bagaimana mendengar dan mengorek gagasan besar Pak Teki untuk bagaimana memajukan Parepare ke depan. Oh iya, terutama dari sisi ekonomi ya.